Salam, selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, ajari kami supaya kami dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Demikianlah bunyinya. Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi kekal. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara-saudara dengan membaca firman ini, saya mengajak saudara-saudara membayangkan sejenak bagaimana seorang pria yang berumur lanjut, wajahnya mulai berkerut dan rambutnya mulai memutih. Namanya adalah Abram. Usianya 75 tahun. Nah, di usia itu, saudara-saudara, kebanyakan orang di zamannya sedang menikmati sisa hidup dengan tenang, menghabiskan waktu bersama keluarga, menjaga ternak, menikmati kekayaan yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Abram tinggal di kota yang bernama Ur Kasdim, salah satu kota tertua dan paling makmur di dunia kuno. Nah, kota ini bukan kampung sederhana. Ur adalah pusat peradaban, pusat perdagangan, pusat kekuasaan, dan pusat spiritualitas. Di sanalah orang-orang menyembah dewa-dewa, hidup berdasarkan sistem dunia, dan mencari keamanan dalam struktur sosial yang kaku. Nah, di tengah segala kenyamanan itu, saudara-saudara, Abram adalah orang yang sukses. Ia punya istri bernama Sarai. Ia memiliki harta, ia memiliki pekerja, ia memiliki ternak, dan juga memiliki status. Tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan semuanya. Tapi saudara-saudara, suatu malam, dalam keinginan yang tidak biasa, terdengar suara. Suara ini bukan dari dalam dirinya, bukan juga dari orang sekitarnya. Suara ini datang dari seseorang yang maha kuasa. Dikatakan demikian, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, ini bukan suatu sekedar ajakan, ini adalah perintah. Dan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang Abram belum terlalu kenal. Tidak ada detail, tidak ada peta, tidak ada jaminan, hanya janji. Katakan demikian, aku akan memberkati engkau, dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Sekarang saudara-saudara, mari kita berhenti sejenak dan berpikir, apa yang akan saudara-saudara lakukan jika saudara-saudara adalah Abram? Kita hidup di zaman di mana kita ingin kepastian sebelum melangkah.
Kita butuh data, kita butuh analisis resiko, kita butuh persetujuan keluarga, bahkan mungkin membuat suatu surat sponsor. Tapi saudara-saudara, Abram bukan hanya menerima satu hal, tapi dia menerima firman Tuhan. Dan dengan itu saja, dengan firman itu, Abram pergi. Mengapa hari ini saudara-saudara relevan hari ini? Karena hari ini saudara, kita semua dalam satu cara atau lainnya sedang hidup di Ur, yaitu di Ur Kasdim kita masing-masing. Yaitu tempat di mana kita merasa nyaman. Kita hidup di kota Ur yang merasa kita semua tampak baik-baik saja. Di kota yang hidup di Ur, tapi Tuhan datang dan berkata, katakan pergilah. Artinya pergi dari dosa, pergi dari cara hidup lama, pergi dari kebiasaan yang tidak sehat, pergi dari ketergantungan pada logika dunia. Dan sama seperti Abram, Tuhan tidak selalu menjelaskan semuanya di awal. Tuhan tidak menunjukkan seluruh peta hidupmu sekaligus. Dia hanya berkata, ikut aku. Aku akan menunjukkan. Aku akan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua dipanggil. Hari ini, khotbah hari ini, bukan hanya tentang kisah Abram. Khotbah ini juga hari ini adalah tentang kisah saudara-saudara dan juga saya. Bagaimana kita menanggapi suara Tuhan. Bagaimana kita meninggalkan kota Ur Kasdim kita masing-masing. Bagaimana kita percaya dan taat, bahkan ketika kita tidak tahu apa yang menanti. Sebab, saudara-saudara, mereka yang melangkah dalam iman akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang melangkah dalam iman akan menjadi berkat, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi dunia. Mari kita buka dengan hati kita hari ini. Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap melangkah? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan sebuah kota yang ramai, jalanan dipenuhi pedagang, kereta ternak, dan para bangsawan berpakaian indah. Kalau kita sebut kota itu adalah kota Ur Kasdim, salah satu kota paling makmur zamannya. Dan di kota itu tinggal seorang lelaki bernama Abram. Nah, Abram bukan orang biasa, ia tergolong bangsawan. Ia hidup dalam kenyamanan. Ia memiliki harta, ia memiliki ternak, pekerja, dan juga keluarga yang baik. Di usianya 75 tahun, banyak orang berharap. Katakan semua akan hidup tenang di usia senja. Namun malam itu berbeda. Dalam keiningan malam, ketika bintang-bintang bertaburan di langit Mesopotamia, Abram mendengar suara yang tidak berasal dari angin, bukan dari desahan gelombang, melainkan sebuah suara yang hidup, sebuah suara personal yang beroritas. Suara itu berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Tentu ini saudara-saudara bukan panggilan yang lazim. Tidak ada peta, tidak ada instruksi detail. Bahkan tujuan akhirnya hanya disebut dengan samar, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana reaksinya? Mungkin saya akan bertanya, pergi kemana Bram? Mungkin tetangganya bertanya, kenapa kau tampak gelisah? Mungkin juga anak-anaknya ragu melihat ayah mereka menyiapkan unta, mengumpulkan harta dan berkata, namun Abraham mengatakan, Tuhan memanggilku dan aku harus pergi. Inilah panggilan yang mengubah sejarah manusia. Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya. Negerinya artinya di sinilah identitas sosial. Tuhan memanggil Abraham keluar dari sanak saudaranya. Artinya dia, saudara-saudara sini adalah dukungan kultural dan juga emosional. Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumah bapaknya. Artinya dia adalah keamanan dan warisan. Namun Tuhan memanggilnya keluar bukan karena Abraham sempurna, tapi karena Allah memiliki rencana besar dan Abraham akan menjadi bagian darinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah panggilan itu Tuhan memberikan janji yang luar biasa,
yaitu ayat 12 ayat 2 mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masuk, dan engkau akan menjadi berkat. Dikatakan ada 3 hal di sini, yaitu Tuhan menjanjikan, yaitu satulah bangsa yang besar. Artinya Abram akan menjadi bapak dari banyak orang. Yang kedua adalah berkat pribadi, yaitu Tuhan akan memberkatinya bukan sekedar secara materi, tapi total, yaitu hidup, keluarga, dan perjalanan iman. Yang ketiga adalah nama yang masuk. Artinya nama Abram akan dikenang dalam sejarah. Lebih dari itu, Tuhan berkata, engkau akan menjadi berkat. Perhatikan kata-kata itu. Abram tidak diberkati hanya untuk dirinya sendiri. Ia diberkati untuk mengalirkan berkat kepada orang lain. Kemudian Tuhan menambahkan janji yang jauh lebih besar, yaitu di ayat 3 bisa baca, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Tuhan tidak hanya berbicara tentang satu bangsa secara eksklusif. Ini adalah misi universal, yaitu berkat itu harus mengalir ke seluruh dunia. Dalam cara yang mendalam, Tuhan menanamkan panggilan misi ke dalam hidup Abram. Apakah saudara-saudara tahu bahwa berkat yang Tuhan janjikan itu adalah bersifat kondisional pada ketaatan, tapi bersifat yang unilateral dalam kasih karunia Allah. Tidak peduli siapa Abram sebelumnya, tapi janji itu telah diberikan. Namun untuk melihat janji itu digenapi, Abram harus melangkah keluar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kejadian 12 ayat 4 mengatakan sesuatu yang begitu sederhana, namun penuh kekuatan. Itu dikatakan demikian ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu, kalau kita katakan, lalu pergilah Abram. Artinya, kata-kata, 3 kata, lalu pergilah. Yaitu ini adalah satu manifestasi dari iman konkret. Abram tidak berkata, Tuhan, beri aku peta. Abram juga tidak berkata, coba dulu aku pikirkan seminggu. Abram tidak berkata, tolong tunjukkan hasilnya. Namun, ia langsung berangkat bersama Sarai, keponakannya Lot, harta benda yang dimilikinya, dan orang-orang yang ikut bersamanya. Saudara-saudara, bayangkan keputusan itu ketika usia Abram 75 tahun. Tidak tahu tujuan akhir. Orang-orang di belakangnya mungkin berkata, wah ini tidak masuk akal. Namun Abram melangkah. Iman bukan hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Tapi iman adalah percaya pada janji Tuhan dan langsung bereaksi dengan ketaatan. Abraham tidak tahu bagaimana jalan hidupnya nanti. Ia juga tidak tahu siapa yang memanggilnya. Tapi ia hanya tahu siapa yang memanggilnya. Ini adalah pelajaran besar. Iman tidak membutuhkan semua jawaban terlebih dahulu. Iman membutuhkan satu langkah, yaitu ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah Abram ini bukan hanya tentang sejarah Israel. Ini adalah narasi besar yang mengarah kepada Injil. Dalam surat Paulus kepada orang-orang Galatia yang tertulis, disebutkan di Galatia 3:8, kitab suci telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Injil, kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, telah tertanam sejak panggilan kepada Abraham. Bagaimana saudara-saudara? Yaitu satu adalah tentang janji keturunan yang besar. Walaupun pada awalnya Abram dan Sarai mandul, Allah tetap menggenapi janjinya dengan mukjizat kelahiran Ishak. Namun akhirnya melalui garis keturunan itu, Yesus Kristus lahir, Sang Mesias, yang membawa keselamatan kepada segala bangsa. Yang kedua,
janji berkat untuk semua bangsa. Yaitu ketika Tuhan berkata kepada Abram bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui engkau. Ini menunjukkan kepada Kristus. Kristus yang datang bukan hanya untuk satu bangsa, tapi bagi seluruh dunia. Inilah puncak penggenapannya. Melalui Yesus Kristus, berkat itu mengalir kepada kita. Mengalir kepada setiap suku, mengalir kepada setiap bangsa, pada bahasa, dan juga mengalir ke setiap tempat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah Abram adalah kisah panggilan. Kisah Abram adalah kisah janji. Kisah Abram adalah kisah ketaatan. Dan kisah Abram adalah kisah penggenapan. Namun sekarang, kisah menjadi kisah kita juga. Hari ini, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya memanggil Abram, Ia memanggil setiap kita. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah kita siap meninggalkan hidup kita sendiri? Apakah kita mau menanggapi panggilan Tuhan seperti Abram? Apakah kita ingin diberkati hanya untuk diri sendiri atau siap menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita? Tentu Tuhan memanggil orang yang nyaman di zona nyaman. Tuhan memanggil orang yang takut menyerahkan hidup sepenuhnya. Tuhan memanggil orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhan berkata kepada semuanya, pergilah, ikut aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Akhirnya saudara-saudara, sebuah undangan kepada kita setiap hati adalah, jika selama ini saudara-saudara hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam dosa yang menahan, hidup dalam kenyamanan yang membelenggu, atau hidup bahkan dalam pencarian tanpa jawaban, hari ini Tuhan berkata, pergilah dari kehidupan lama itu. Aku ingin memberkati hidupmu, supaya engkau juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bayangkan sebuah momen, yaitu ketika Abram berdiri di tepi gurun. Tentu di belakangnya ada debu kota Ur masih menggantung di udara. Di depannya tanah asing membentang sejauh mata memandang. Tidak ada rumah, tidak ada pasar, tidak ada jaminan. Hanya padang, langit luas, dan janji Tuhan. Ia menoleh bentar. Ia bisa saja kembali ke rumah ayahnya, ke harta warisan, ke kasur empuk dan kehidupan terprediksi. Tapi ia tidak kembali. Ia melangkah maju. Dan dengan setiap langkah, ia berkata dalam hatinya, Tuhan, aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi aku tahu siapa yang memanggilku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita pun seperti Abram hari ini. Kita berdiri di simpangan hidup. Setiap kita punya masing-masing. Yaitu itu adalah dosa lama yang terus kita toleransi. Adalah kenyamanan hidup yang membuat kita enggan bertumbuh. Adalah sistem dunia yang mengikat kita dengan ketakutan, yang mengikat kita dengan kekuasaan, dan juga mengikat kita dengan pencitraan. Tuhan memanggil kita keluar. Tinggalkan kehidupan lama. Aku ingin memberkatimu. Lebih dari itu, aku ingin engkau menjadi berkat. Lalu poin-poin apa yang kita bisa petik dari Kejadian 12-5 ini adalah, satu, panggilan Tuhan adalah personal dan radikal. Artinya, Abram dipanggil secara pribadi, suaranya jelas, tapi panggilannya juga menuntut, yaitu meninggalkan segalanya yang dianggap identitasnya. Artinya, saudara-saudara, Tuhan juga memanggil saudara-saudara secara pribadi hari ini. Dia hanya bicara kepada para nabi dan pendeta. Dia berbicara kepada saudara-saudara, yaitu mungkin saudara-saudara seorang pelajar, saudara-saudara seorang ibu rumah tangga, saudara-saudara adalah seorang pebisnis, dan saudara-saudara adalah karyawan, dan saudara-saudara adalah anak muda. Yang kedua, berkat Allah selalu memiliki tujuan. Artinya, Abram tidak hanya diberkati menjadi besar. Ia diberkati untuk menjadi berkat. Itu misi dari Tuhan. Dan misi itu harus berlangsung.
Artinya juga dalam kehidupan kita adalah jika hidup saudara-saudara diberkati dalam hal apapun, baik dalam keuangan, baik dalam kesehatan, maupun waktu, apapun juga relasi, itu bukan akhir. Itu adalah alat untuk memberkati orang lain, memberkati tetangga saudara-saudara, memberkati saudara seiman, bahkan juga memberkati musuh saudara-saudara. Yang ketiga adalah iman sejati terwujud dalam tindakan. Artinya, Abram tidak tinggal merenung di rumah. Ia tidak berkata, "Aku percaya Tuhan." Tapi tetap duduk. Namun ia bangun, ia mengempak barang-barangnya, dan ia melangkah. Artinya, saudara-saudara, apakah saudara-saudara selama ini hanya menyimpan iman dalam pikiran dan bibir? Hari ini waktunya melangkah. Hari ini waktunya tinggalkanlah dosa. Hari ini mulailah pelayanan. Hari ini berdamailah. Hari ini percaya Yesus dengan segenap hati. Yang keempat, poin keempat adalah ketidakpastian jalan membuka ruang bagi kepercayaan pada Tuhan. Artinya, Abraham tidak tahu semuanya, tapi ia tahu satu hal. Tuhan yang memanggil bisa dipercaya. Artinya adalah saudara-saudara tidak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu. Mungkin saudara-saudara tidak tahu bagaimana semuanya akan selesai, tapi Tuhan sudah menuliskan akhirnya. Maka oleh karena itu saudara-saudara, percaya dan melangkahlah. Poin kelima, janji Allah selalu lebih besar dari harapan kita. Artinya Tuhan tidak hanya memberikan Abraham tanah, ia memberikan keturunan rohani, yaitu adalah kita semua. Tidak hanya menjanjikan nama besar, tapi menjadikan Bapa iman sejati. Artinya juga, jangan batasi Tuhan dengan logika saudara-saudara. Janjinya lebih besar dari saudara-saudara hari ini. Saudara-saudara, saya coba mengutip, ada seorang penulis terkenal pernah berkata demikian. 2 jalan bercabang di hutan, yaitu dan aku. Namun aku memilih jalan jarang dilalui. Dan itu membuat seluruh perbedaan. Di sini saudara-saudara, Abraham memilih jalan yang tidak umum. Yaitu jalan iman. Yaitu jalan ketaatan. Yaitu jalan misi. Bagaimana dengan saudara-saudara hari ini? Apakah saudara-saudara terus tinggal di Ur dengan semua prediktabilitas tapi tanpa janji sejati? Ataukah saudara-saudara akan melangkah meski tidak tahu arah demi Tuhan yang memanggil? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Dia memanggil yang mau taat. Dan dia tidak menunggu sampai saudara-saudara siap. Dia berkata, "Ikuti aku. Aku akan memberkatimu dan engkau akan menjadi berkat." Jika hari ini saudara-saudara belum pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, sekaranglah waktu untuk terbaik. Jika saudara-saudara pernah percaya tapi menjauh, sekaranglah waktunya kembali. Jika saudara-saudara telah diberkati tapi belum menjadi berkat, sekarang waktunya mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara-saudara kepingin berdoa supaya saudara-saudara menjadi berkat, maka katakanlah demikian. Tuhan yang setia, engkau memanggil Abraham dan engkau memanggil aku hari ini. Aku ingin meninggalkan Ur dalam hidupku, yaitu dosa, zona nyaman, dan ketidaktaatan. Aku ingin hidup dalam janjimu, berjalan dalam iman, dan menjadi saluran berkat bagi dunia. Bahkan aku berikan aku keberanian untuk melangkah dan kerendahan hati untuk mempercayaimu sepenuhnya. Begitulah saudara-saudara untuk berdoa dan menyerahkan hidup saudara-saudara di tangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan kembali ke Ur. Langkahkan kaki saudara-saudara ke arah janji Tuhan. Karena mereka yang berjalan dalam iman bersama Tuhan tidak akan pernah menyesal. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bergerak mengikuti Engkau ya Tuhan, dan mengikuti semua apa yang Engkau pikirkan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, ajari kami Tuhan, Tuhan ya juga, supaya kami percaya hanya kepadamu apa yang akan kami lakukan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.